ketika orang berbuat sebuah kebaikan, baik kebaikan tersebut terkait dengan perkara dunia, terlebih kebaikan tersebut adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila di dalam dia melakukan kebaikan tersebut, dia pada satu sisi sebagai inisiator, sebagai penggagas ide kebaikan tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan dia juga sebagai aktornya, sebagai eksekutornya, sebagai pelakunya. Kemudian dari hal tersebut, pada saat yang bersamaan pula dia juga menjadi inspirator, menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika menyaksikan kebaikan yang dilakukannya tersebut, kemudian orang-orang yang di sekitarnya tergerak untuk melakukan kebaikan yang sama, maka sesungguhnya orang-orang yang demikian inilah yang disifati oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang beruntung. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan juga Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi mafatihal khair maghaliqa lisyarr. Ada sebagian manusia ini dia sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, pembuka keran-keran amal kebaikan. Maghaliqa lisyarr, pada saat yang bersamaan dia juga sebagai penutup pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kemaksiatan. Wa inna minan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian juga manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dia justru sebagai mafatihal syarr, sebagai pembuka pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kemaksiatan. Maghaliqa lil khair, sebagai penutup pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ibadah. Maka ketika memberikan gambaran dua sifat yang saling bertentangan inilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba mafatihal khair ala yadaihi, sungguh beruntunglah. Tuba, sebagian ulama menjelaskan tuba adalah satu pohon di surga yang naungan kerindangannya tidak habis dengan perjalanan 100 tahun naik kuda. Sangat besar pohon tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wailun mafatihal syarr, sungguh celaka bagi siapa mafatihal syarr ala yadayhi, dia justru sebagai pintu membuka pintu-pintu keburukan dengan tangannya tersebut. Makanya oleh para ulama dijelaskan, ada kalanya ada amal jariyah, amal yang akan terus mengalir karena amalan tersebut terus bermanfaat bagi pelakunya. Tetapi juga ada dosa jariyah, dosa sebuah keburukan yang dilakukan seseorang, kemudian dosa tersebut terus akan mengalir meskipun orang tersebut sudah tidak melakukannya, karena apa yang dia lakukan, keburukan yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan menjadi inspirasi orang-orang lain yang mencontohnya, menirunya untuk berbuat kebaikan tersebut karena tangannya tersebut, karena ulahnya tersebut. Maka dia akan menjadi dosa jariyah bagi pelaku tersebut, wal iyadu billah. Maka di dalam syariat agama yang mulia ini, apabila ada sebuah kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita sesama muslim, kemudian kita melihatnya, kita iri dengannya, maka yang dibolehkan bagi kita adalah menyaingi kebaikan tersebut dengan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga ada istilah berlomba-lomba di dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Tetapi justru yang dilarang adalah manakala ada sebagian saudara kita berbuat kebaikan, dia hasad dengannya, kemudian berupaya untuk mencegah, menghalang-halangi saudara kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka yang demikian ini hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam hal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu fikum.